Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Karena kita sudah menyelesaikan kajian lengkap Bulughul Maram. Dan semoga saja Allah maafkan bila ada kesalahan dan juga Allah jadikan sebagai amal jariyah dan lebih bermanfaat kalau itu semuanya benar. Dan pada hari ini insyaAllah pertemuan perdana kita membedah buku lain yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti biasa, saya selalu sarankan kalau membedah buku seperti ini, alangkah baiknya memang kalau ada pemandunya, sehingga bisa lebih dipaparkan panjang lebar, karena biasanya orang jenuh kalau membaca buku tebal, maka dengan dibedah insya Allah jauh lebih besar manfaatnya. Kemudian setiap belah atau beli buku, yang pertama dilihat daftar isi dulu, karena daftar isi itu adalah ringkasan dari apa yang ada di dalam. Sehingga pada saat teman-teman baca daftar isi, mana kira-kira yang paling menggelitik judulnya, itu yang dimulai baca. Dan insya Allah dari situ nanti secara otomatis akan kita selesaikan bukunya. Itu pada saat baca sendiri tentunya ya. Tapi kalau dibaca seperti ini, maka juga alangkah baiknya dibaca daftar isi, tapi tidak jadi patokan untuk harus dimulai dari judul yang disukai. Karena bedah buku harus mulai dari awal. Setelah ada pengantar penulis, ada daftar isi, ada muqaddimah, maka kita nanti akan membahas pada hari ini beberapa judul dari halaman 1 sampai 12 insyaAllah. Para kekasih Allah itu siapa? Kedudukan cinta. Cinta Allah terhadap hambanya adalah karunia. Dan cinta hamba terhadap Rabbnya adalah nikmat. Kemudian cinta Allah terhadap hambanya adalah salah satu sifatnya yang wajib adanya. Dan wajib diimani tanpa permisalan, pengingkaran, pemelincengan, dan juga tanpa menanyakan cara dan bentuknya. Pengaruh-pengaruh cinta, buah-buah cinta. Cinta kepada Allah adalah fardu ain atau kewajiban secara individu. Sebab-sebab yang mendatangkan cinta hamba terhadap Rabbnya dan juga tanda-tanda kejujuran cinta kepada Allah. Ini semua akan insya Allah kita coba bahas pada pertemuan kita sekarang. Dan pertemuan akan datang kita akan masuk ke golongan pertama yang Allah cintai secara global adalah orang-orang yang bertaubat. Di bawahnya banyak subjudul yang akan dibahas insya Allah. Golongan kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang ketiga orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga semua ini ada sub-subjudulnya tentunya. Kemudian golongan keempat orang-orang yang mengikuti syariat. Juga ada subjudulnya. Golongan kelima orang-orang yang sabar. Golongan keenam orang-orang yang bertakwa. Golongan ketujuh orang-orang yang bertawakal. Apa saja itu, apa makna tawakal dan juga siapa saja mereka. Golongan kedelapan orang-orang yang berlaku adil atau qasid atau muqsid. Ya. Kemudian golongan kesembilan adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Golongan kesepuluh orang-orang yang senang membaca Qul huwallahu ahad secara khusus surah ini. Kemudian golongan ke-11 orang-orang yang hanya bersumpah atas nama Allah. Golongan ke-12 orang mukmin yang kuat. Kemudian golongan ke-13 orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah dan juga nafilah tambahan. Ke-14 golongan ke-14 orang-orang yang zuhud. Nanti dijelaskan apa itu makna zuhud dan perkataan para ulama salaf. Kemudian dalil-dalilnya dan seterusnya. Golongan ke-15 orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini juga ada subjudulnya. Golongan ke-16 pemilik kelembutan atau orang yang suka dengan lemah lembut. Golongan ke-17 orang-orang yang berbakti terhadap ibu bapaknya. Golongan ke-18 orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Golongan ke-19 orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan ke-20 orang-orang yang selalu berdermah dan murah hati. Ke-21, golongan ke-21 orang-orang yang memiliki rasa malu dan yang menutupi aib-aib orang lain.
Golongan ke-22 orang-orang yang sabar dan konsisten, istiqomah. Golongan ke-23 orang-orang yang jujur dan amanah. Golongan ke-24 orang-orang yang rendah hati. Golongan ke-25 orang-orang yang suka berpenampilan rapi dan bersih. Golongan ke-26 orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah. Golongan ke-27 orang-orang yang hanya berbicara dengan ucapan yang mengandung zikir kepada Allah dan berdiam, tidak membicarakan yang lainnya. Golongan ke-28 orang-orang yang beriman. Golongan ke-29 orang-orang yang menjaga silaturahim dengan arham mereka. Arham jamak daripada rahim, artinya orang yang tidak boleh dinikahi. Golongan ke-30 orang-orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suka menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Golongan ke-31 orang-orang yang mengerjakan keringanan dari Allah. Setiap kali Allah kasih dia rukhsah atau keringanan, dia menerimanya. Dengan tidak menganggap remeh tentunya. Kadar pahala, nanti ada bahasan juga. Golongan ke-32 orang-orang yang suka memaafkan. Kemudian golongan ke-33 orang yang tetap melaksanakan sholat. Kemudian golongan ke-34 orang-orang yang paling berakhlak baik atau orang yang berakhlak baik. Golongan ke-35 orang-orang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nanti ada rinciannya tentu dan dalil-dalilnya, contoh-contohnya. Golongan ke-36 orang-orang yang jujur lagi benar atau as-sadiqin. Golongan ke-37 orang-orang yang mengadakan perdamaian antara manusia. Golongan ke-38 orang-orang yang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Golongan ke-39 orang-orang yang berilmu, para ulama, para da'i. Dan golongan ke-40 orang-orang yang mati dalam keadaan zikir kepada Allah. Ini kurang lebih 40 karakter yang disebutkan oleh penulis yang akan dirincikan tentu oleh beliau. Ya. Dalam muqaddimah kita akan mulai bismillah. Muqaddimah ini para kekasih Allah. Tentu teman-teman begini memahaminya. Saya yakin kita sudah pernah mencintai orang. Itu tidak asing. Seperti apa gambarannya? Sulit kita menggambarkan. Tapi ada kecenderungan. Ada perhatian ekstra. Ada kehati-hatian untuk supaya tidak menyakiti hatinya. Gitu kan? Atau menjaga sikap. Itu semua bagian daripada cinta itu sendiri. Tapi makna cinta umumnya. Kalau di alam manusia, loyalitas. Kapan orang itu loyal, selalu mendahulukan orang yang dia cintai dalam segala hal. Selama itu kebaikan, maka dikatakan dia mencintainya. Jadi nggak benar kalau suami istri mengatakan, saya cintai kamu, atau saya mencintai kamu, atau sebaliknya. Suami bilang sama istri, istri bilang sama suaminya. Kemudian pada saat bangkrut suaminya ditinggal, atau pada saat sakit ditinggal, atau pada saat istrinya lagi sudah tua misalnya, sudah ditinggal, atau apa sajalah. Yang kira-kira bukan ada udzur syar'inya. Maka berarti tidak ada cinta di situ. Karena butuh loyalitas, pengorbanan. Kalau kita hubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita loyal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bukan masalah loyalitas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi dan memberikan karunia-Nya kepada hamba tersebut. Rasionalnya, kalau misalnya ada orang mencintai kita. Saya yakin orang yang mencintai itu akan berusaha berkorban apa saja. Dan kita selalu nyaman dekat dia karena dia selalu punya perhatian ekstra, dia selalu menanyakan kabar, dia selalu memenuhi kebutuhan, dia mendahulukan diri kita. Kita kalau curhat dengan dia, dia selalu mendengarkan. Maka keindahan itu sebenarnya seseorang hamba dianjurkan untuk mengalihkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah bahasakan di beberapa kajian yang lain, curhat itu hanya kepada Allah. Artinya, coba semua menuangkan apapun yang kita sedang keluh kesahkan kepada Allah. Itu puncak daripada bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau manusia hanya bisa konsultasi. Jangan pernah curhat dengan manusia. Karena sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Kalau nggak salah ini statement Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Yang beliau mengatakan jangan kau berkeluh kesah sama manusia. Karena manusia cuma dua keadaan. Kalau dia bisa teman atau lawan. Kalau dia teman, maka kau akan menambah susah dia. Karena dia memikirkan permasalahanmu. Kalau dia lawan, dia akan gembira dengan kesedihanmu. Misalnya antum punya masalah, antum cerita sama orang tua.
Orang tua kita pasti memikirkan itu jadi beban pikiran bagi dia. Maka ini berarti menambah beban buat dia. Semestinya nggak usah diceritakan. Kecuali kita hanya konsultasi saja. Misal memang dia ahli di bidangnya. Dan ahli di bidang itu misalnya penyakit badan ke dokter. Penyakit masalah keimanan, hati, segala macam kepada para da'i dan ulama. Selebihnya kalau ngomong konsultasi masalah bangunan kepada ahli bangunan segala macam itu oke. Yang penting jangan pernah curhatkan, artinya menyampaikan semua keluh kesah, bercerita sekian lama kepada manusia. Tidak ada gunanya. Berapa kali ada orang seperti ini menghadapi masalah, begitu dia sampaikan, dan akhirnya orang itu mengetahui semua masalah dia, satu waktu berbalik menjadi bumerang. Akhirnya mengetahui semua kedoknya, mengetahui semua permasalahan dia, padahal tadinya dia percaya sama orang itu. Ini kenapa? Karena dia menyampaikan kepada manusia. Tidak ada gunanya. Baik pasangan suami istri pun begitu. Terjadi cerai, akhirnya dia menjadikan senjata apa yang dia tahu tentang pasangannya. Itu keburukan akhlak yang luar biasa. Itu kenapa? Karena kita lampiaskan pada teman-teman kita atau para pasangan dan segala macam. Jadi cukup konsultasi. Kalau ada masalah apa? Misalnya sakit nih seorang istri, dia bilang sama suaminya, saya sakit. Bisa nggak temani saya ke dokter? Itu konsultasi. Atau kalau suaminya dokter boleh dia tanya, saya sakit ini kira-kira obatnya apa? Nah, sebatas itu saja. Jangan semuanya diluapkan di situ. Kita harus lihat juga keadaan fisik, ya, jiwa pasangan kita. Dia bisa nggak menerima. Dia nanti satu waktu jadi senjata nggak ini dan seterusnya. Maka lebih baik kita tidak menceritakan apa-apa. Saya sampai sekarang tidak menceritakan semua masalah yang saya hadapi dengan istri saya karena saya tahu dia sudah banyak beban. Dia ada beban masalah anak-anak, masalah rumah, untuk apa saya ceritakan? Cukup saya ketahui beberapa hal mungkin. Yang mungkin dia tanyakan atau apa baru. Kalau enggak. Saya cukupkan dengan saya ketahui antara saya sama Allah SWT. Sujud sama Allah, keluh kesah, Allah berikan jalan keluar kok. Malah itu yang paling tepat, seperti itulah. Tidak ada yang tahu. Wudu, sholat, seperti itulah. Kurang lebih ini bahasanya nanti. Tujuannya nanti, kitab ini pada saat kita selesaikan, antum sampai pada titik itu. Bagaimana memunculkan rasa cinta kepada Allah, hanya curhat kepadanya, bergantung kepadanya, memohon kepadanya, dan tidak pernah lagi bergantung pada manusia. Ya, seperti itu. Penulis mengangkat di sini dalam mukaddimah beliau masalah para kekasih Allah judulnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 54. Karena ini kajian kitab maka kita baca dari awal. Kalau ada yang perlu saya tanggapi dari paragraf. Kalau tidak kita akan lewati. Maksudnya saya akan baca saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu 'adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ini saksi bahasan sebenarnya bagaimana Allah memang membahasakan dia bisa mencintai hambanya, hambanya pun bisa mencintainya. Berarti ada poin itu yang akan kita titik beratkan. Karena ini kita bicara tentang kekasih Allah. Makna ayat ini adalah, hai orang beriman, siapapun yang murtad nanti, keluar dari agama, nasihati. Tidak mau dengar, tinggalkan saja. Agama tidak butuh dengan dia. Dia yang butuh dengan agama. Ada yang murtad, ya sudah. Berikan nasihat ini nggak boleh dalam Islam. Harusnya kau kembali. Tidak mau dengar, ya sudah. Gitu kan? Tidak perlu kita merengek-rengek, mengajak dia segala macam. Allah mengatakan itu dan Allah menjanjikan dalam ayat ini barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya maka Allah akan datangkan kaum dan kaum ini 3 orang ke atas baru disilakan dengan kaum. Berarti kalau satu orang murtad di antara kalian Allah ganti nanti itu orang yang murtad dengan 3 orang minimal atau lebih, bisa 100 bisa 1000 penggantinya dia yang sifatnya Allah mencintai mereka. Mereka pun mencintai Allah. Artinya loyalitasnya sangat tinggi. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak pernah takut kepada celaan orang yang suka mencelah
hanya karena mereka istiqomah, hanya karena penampilannya. Ya, mereka dianggap ini garis keras lah, mereka dianggap inilah, dianggap itulah, ketinggalan zaman, tidak modern atau apalah istilah. Mereka tidak peduli dengan itu, itulah karunia Allah. Dan yang dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ini baru terjemahan ayat. Kita masuk apa yang dimaksudkan atau menjelaskan oleh penulis ini. Beliau mengatakan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, memberitahukan bahwasanya Allah maha kaya, tidak membutuhkan semesta alam ini. Dan bahwa orang yang murtad dari agamanya, maka sekali-kali tidak akan mampu sedikit pun untuk membahayakan Allah. Dan justru membahayakan dirinya sendiri. Dan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang ikhlas dan benar dalam keimanan mereka. Yang mana Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang telah menunjuki mereka dan dia telah berjanji akan mendatangkan mereka. Dan bahwa mereka adalah makhluk yang paling sempurna sifatnya, paling kuat jiwanya, paling baik akhlaknya. Yang mana sifat mereka yang paling agung adalah bahwa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita tidak berusaha untuk menempuh jalan untuk meraih cinta Allah, Allah akan singkirkan kita, Allah akan datangkan memang ada orang yang mau mencintai Allah SWT. Antum tidak mau membela agama ini, Allah datangkan orang yang membela agama ini. Jadi Allah SWT sudah menyebutkan, itu makna daripada ayat ini. Kecintaan yang bertimbal balik adalah hubungan antara mereka dengan Rabb. Hal itu merupakan kedudukan yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk meraihnya. Orang-orang yang beramal, bertujuan kepadanya, dan para pelomba bergerak meraihnya. Dan orang-orang yang mencintainya terus mengorbankan diri mereka dengan mempedomani dan angin yang menghembus bagaikan hembusan ahli-ahli ibadah. Cinta adalah makanan hati, energi bagi ruh dan penyejuk mata. Ia adalah kehidupan. Siapa saja yang tidak mendapatkannya maka ia tergolong orang-orang yang mati. Ia adalah cahaya. Siapa yang kehilangannya maka ia berada di lautan kegelapan. Ia adalah kesembuhan yang mana bila seseorang tidak memilikinya maka hatinya diserang berbagai penyakit. Ia adalah kelezatan. Jika seseorang tidak mendapatkannya maka hidupnya hanyalah keluh kesah dan kesakitan belaka. Ia adalah ruh iman dan amal perbuatan, kedudukan dan keadaan. Manakala semuanya itu kosong darinya, cintaan maksudnya, maka ia hanyalah seperti badan yang tidak ada ruhnya. Ia membawa beban-beban orang-orang yang bepergian menuju negeri yang mereka tidak bisa sampai ke negeri itu kecuali dengan cara susah payah. Mengantarkan mereka menuju kedudukan yang tampaknya mereka selamanya tidak akan sampai. Yang akan memindahkan mereka dari tempat yang sempit menuju tempat yang tidak, yang jika tidak karena hal tersebut mereka tidak akan bisa memasukinya. Ini adalah terminal akhir suatu kaum yang perjalanan mereka selalu kepada sang kekasih besar semua, S-nya besar sang berarti Allah, kekasihkannya besar juga Allah, yaitu jalan mereka yang mengantarkan mereka kepada derajat utama dalam waktu dekat. Kurang lebih apa yang dimaksud dalam paragraf ini adalah seseorang harusnya mencoba meraih cinta Allah SWT dengan cara memahami kedudukan Allah itu sendiri. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Siapapun di depan kita, istri, suami, teman, siapa saja yang dekat sama kita atau musuh kita, semua itu adalah makhluknya Allah SWT. Kalau kita ingin kebaikan dari orang yang kita cintai, minta kepada Allah, Allah bisa menggerakkan dia. Kalau kita ingin diselamatkan dan dimenangkan dari musuh kita, minta kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Gak ada sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan target, ya, kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, yang beliau maksudkan, kalau orang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauh dari semua targetnya. Ada orang kadang-kadang yang sering saya bahasakan, menjadikan Allah itu nomor kesekian. Nanti kalau sudah betul-betul darurat, baru dia minta kepada Allah SWT. Kalau tidak, maka dia tidak minta kepada Allah. Dia masih terus bergantung pada makhluk atau manusia. Dan ini yang menjauhkan dia kepada atau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah kepada seorang hamba dari hamba-hambanya adalah perkara yang mana niatnya tidak dapat diukur kecuali oleh orang yang mengerti akan Allah Ta'ala beserta sifat-sifatnya sebagaimana Allah menyandangkan sifat bagi dirinya.
Kalau tidak demikian maka orang yang mendapatkan wujudnya sifat-sifat ini dalam indera, jiwa, perasaan dan kejadiannya pasti tidak akan bisa mengukur hakikat pembenaran ini, melainkan orang melalui hakikat siapa zat pemberi, yang memberi siapa, yang mengerti siapa Allah, siapa yang membuat alam besar ini, pembuat manusia menganggap kecil alam ini, dan ia merupakan kejahatan kecil. Tidak mengetahui zat yang memiliki keagungan, kekuatan, kekuasaan, keesaan dan kerajaannya dan sebagainya. Siapakah hamba ini yang mana Allah memberikan keutamaan kepadanya berupa kecintaan darinya, padahal dia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang maha suci, yang maha mulia dan maha agung, maha hidup selamanya, azali atau abadi, dan maha pertama, maha terakhir, maha lahir dan juga maha batin. Artinya, seseorang harusnya memahami, menanamkan dalam jiwanya tentang kebesaran Allah SWT. Sekali lagi, alam semesta ini, dengan semua yang ada di sana, apa yang di atas bumi ini, dan semua apa yang ada di atasnya, apa yang ada di dalam lautan dan di atas daratan atau di dalam bumi ini, semuanya, terjangkau tidak jangkau adalah milik Allah. Kalau seseorang sudah meraih cinta Sang Pencipta yang memiliki semua ini, maka apa saja yang dia minta dia akan dapat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia segala macam hal yang dia inginkan. Maka seseorang hamba harus berusaha untuk meraih itu. Ada hal yang beliau singgung di sini mengatakan dalam mukaddimahnya, ada banyak orang melakukan kejahatan kecil, dia anggap itu kecil padahal sebenarnya besar, dengan cara tidak mau mengenal Tuhannya, sehingga selalu saja tidak pernah mau berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ibadah pun mereka tergesa-gesa dalam melakukan. Atau apa adanya saja. Yang penting sudah sholat, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah sedekah, yang penting sudah pernah melakukan. Ini semua kekeliruan. Dan ini yang dimaksud dalam paragraf yang baru saja disampaikan oleh penulis. Nanti sebentar habis ini ada dalil-dalil yang disebutkan ya. Ini masih muqaddimah pembahasan beliau. Sedangkan cinta seorang hamba terhadap Rabbnya adalah nikmat bagi hamba tersebut, yang juga tidak akan bisa diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya. Apabila kecintaan Allah terhadap seorang hamba dari hamba-hambanya merupakan perkara yang besar dan keutamaan yang banyak, maka sungguh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada hamba berupa hidayah untuk mencintainya dan menjadikannya mengerti Allah sebagai rasa yang sangat indah yang mana tidak ada yang dapat menyamai dan menyerupainya, adalah limpahan nikmat yang agung, yang besar, serta merupakan keutamaan yang melimpah dan juga banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah dipenjara, ditangkap karena keimanannya, dan banyak sekali murid-muridnya, jamaah yang diajar sama dia, sampai raja ketakutan jangan sampai nanti masanya ini bisa mengganggu kerajaan dia. Lalu dipenjara lah. Ternyata di penjara hampir seluruh orang yang ada dalam penjara, orang-orang jahat itu menjadi muridnya, belajar dengan dia dan makin dekat, beribadah dan jadi baik gitu. Lalu pada saat ditanya, apakah Anda tidak merasa terganggu dengan di penjara seperti ini? Terkekang di sebuah ruangan, tidak bisa menghirup udara di luar, jauh dari keluarga. Maka dia menjawab kalimat. Dia mengatakan rahimahullah, andai saja raja yang zalim ini dan raja-raja dunia ini semua mengetahui bagaimana kenikmatan dalam hati kami karena keimanan ini. Nikmatnya merasakan dalam keadaan susah dan sedih ini, karena tahu ada Tuhan Allah dan tidak terjadi kecuali dengan takdir Allah, maka mereka akan membelah dada-dada kami lalu mengambilnya dengan cara paksa. Tapi mereka tidak mengerti itu. Maknanya orang beriman dalam setiap keadaannya karena dia tahu ada Tuhannya, tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izinnya. Maka itu apakah baik di depan mata dia atau buruk di mata dia, semuanya diterima. Semuanya diterima. Tidak ada sesuatu yang berat bagi dia. Saya pernah menceritakan kalau tidak salah kisah seorang sahabat Nabi. Itu dua kakinya puntung, dua tangannya puntung, matanya buta. Diceritakan bahwasanya beliau rahimahullah radhiyallahu anhu di sebuah kemah di padang pasir. Ya. Kemudian orang ini dijaga oleh anaknya. Duduk di atas tempat tidur, terbaring, tidak bisa bergerak apa-apa karena tangan kakinya puntung dan juga matanya buta. Maka datanglah seseorang musafir lewat di kemah itu, lalu kemudian dia ingin cari sesuatu minuman ya, yang dia bisa hilangkan hausnya.
Dia masuk, dia lihat pemandangan itu. Lalu dia mengatakan, setelah salam dijawab oleh sahabat Nabi ini. Waalaikumsalam. Kemudian dia mengatakan, saya seorang musafir, haus, butuh air. Bisa saya minta air? Kata orang itu, sahabat Nabi ini sebenarnya. Dia tidak tahu kalau ini sahabat. Lalu kemudian dia mengatakan, kayak seperti kamu lihat, saya buta. Saya nggak bisa melihat, tangan kaki saya puntung, saya nggak bisa membantu. Kalau ada air di sekitar kemah ini, ambillah. Kemudian setelah orang itu dapatkan ada gendi air, dia minum, lalu sahabat Nabi ini yang sedang buta ini mengatakan, coba bantu saya, cari ada seorang anak laki-laki saya, dia selalu khidmat dengan saya setiap hari dan lagi tidak ada di sini. Mungkin dia ada di sekitar kemah ini, coba cari. Kata orang ini, baiklah, saya akan coba cari. Kebetulan orang ini juga orang beriman. Allah SWT seakan-akan datangkan dia di situ. Kemudian dia keluar dari kemah, dia cek di sekitar kemah, dia temukan ada satu jasad manusia, sudah habis sebagian besar badannya dimakan oleh singa. Lagi digerogotin sama singa, sudah mati. Kata dia, saya sangat yakin ini anaknya. Tidak ada orang lain soalnya, pasti ini anaknya orang ini. Bagaimana caranya saya membahasakan pada orang ini? Sudah buta matanya, kaki tangannya puntung. Bagaimana caranya membahasakan ke dia? Bisa dia terima atau enggak? Terus berkecamuk di benaknya sampai dia bilang, sudah saya tawakal Allah. Coba masuk bicara. Saya dia masuk lalu dia mengatakan, wahai bapak tua, apakah anda tahu kisah Nabi Ayub alaihissalam? Kata orang itu, tentu saja. Dan ini sahabat Nabi ya, terakhir nanti boleh dia tahu. Tentu saja. Bukankah dia sudah diuji oleh Allah 20 tahun kena penyakit kusta dan orang semua menjauhinya? Kata orang itu, sahabat itu, iya. Bukankah 12 anak laki-lakinya semuanya keruntuhan bangunan dan mati tiba-tiba dalam sehari? Iya. Bukankah semua hewan ternaknya, pertanian, perkebunannya semua kena hama? Sehari langsung habis semuanya. Kata dia, iya. Lalu bagaimana Ayub? Kata orang ini. Sahabat Nabi ini mengatakan, dia bersabar. Karena dia tahu itu adalah pahalanya. Kata orang ini, kesempatan saya bahasakan. Bersabarlah. Karena saya menemukan jasad anak anda dimakan oleh singa. Mati. Tiba-tiba kata orang ini, saya kaget. Orang ini mengatakan, Alhamdulillah. Kata anak muda yang datang yang mengatakan, bagaimana bisa anak anda mati, anda mengatakan Alhamdulillah. Dia bilang, Alhamdulillah. Karena memang Allah telah memudahkan dia berkhidmat dengan saya sekian tahun. Dan baru saja berapa hari Allah ambil. Tapi kan anda buta. Tidak ada yang bisa berkhidmat. Dia mengatakan Alhamdulillah. Nikmat Allah yang terbesar yang saya tidak bisa lupakan. Lisan saya masih bisa berzikir. Walaupun tangan saya puntung, kaki saya puntung, kemudian mata saya buta. Kata anak muda ini, saya belum pernah menemukan ada orang seperti ini. Lalu tiba-tiba dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Dia bilang, saya cek, mati. Tutup dengan selimut, lalu saya coba keluar dari kemah, teriak-teriak, tolong ada orang meninggal. Nah ini di padang pasir. Ada 4 orang penunggang kuda lewat dari jauh, jalan, kemudian mendekati kemah dengan pakaian-pakaian seperti orang-orang kerajaan, seperti pejabat-pejabat pemerintah gitu. Tapi zaman dulu menunggangi kuda. Kemudian dia tahan, waktu ditahan mampir. Kenapa kamu? Kata mereka berempat, ada orang buta di sini. Kakinya puntung, tangannya puntung, anaknya mati dimakan singa, meninggal dunia. Tolong bantu saya kuburkan. Mereka berempat turun. Begitu mereka masuk ke dalam kemah, dibuka selimutnya, keempat-empatnya menangis, menciumi jenazah itu. Anak muda ini kaget. Ada apa? Siapa orang ini? Siapa kalian ini? Maka mereka berempat mengatakan, kau tidak kenal orang ini? Kata dia, tidak. Dia bilang, kami adalah petugas kerajaan, ya, khilafah pada saat itu. Dan ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tertinggal masih hidup. Dia sudah lama dicari oleh khalifah untuk dijadikan sebagai hakim. Tapi dia berusaha melarikan diri sampai kami temukan sekarang dia, tapi dalam bentuk jenazah. Andai saja dia masih hidup, maka kami akan membawanya untuk menjadi hakim di pengadilan kerajaan Islam ini. Gitu. Maka kita ambil pelajaran teman-teman. Bagaimana orang ini, kalau orang sudah tanam dalam cinta dalam dirinya kepada Allah SWT, cobaan seperti ini pun jadi kecil buat dia. Tidak terlalu berat, bisa dilewati. Saya juga pernah bercerita seseorang yang bernama Abdullah. Tapi ini kisah klasik lama dulu, saya pernah sampaikan di awal-awal pengajian. Ada satu orang bernama Abdullah di Irak, dia tinggal di kemah di padang pasir. Kemudian orang ini lagi makan siang.
di kemahnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang menunggangi kuda dari jarak jauh dengan kecepatan tinggi, berdebunya berterbangan, turun tiba-tiba, membuka pintu kemahnya, lalu mengatakan, wahai Abdullah, teriak-teriak. Lalu Abdullah ini pas lagi duduk, ya, dia lagi mau menyiapin makan atau masuk makan di mulutnya, dia berhenti, lalu dia mengatakan, ada apa? Kata orang tersebut, anakmu baru saja mati dibunuh orang. Maka tanpa banyak bicara si Abdullah ini, orang ini bernama Abdullah, tanpa banyak bicara, dia memberhentikan kunyaan makan tadi yang dia masukkan di mulutnya, lalu dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali makan. Pada saat dia kembali makan, orang yang bawa berita ini pikir, ini Abdullah belum dengar kali. Wahai Abdullah, anakmu mati dibunuh orang. Dia berhentiin kunyaannya, lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia kembali kunyah makanan. Orang ini kena penasaran, diulangi 3 kali. Wahai Abdullah, demi Allah saya lihat anakmu ditusuk dengan pisau, keluar darah, mati. Ada lagi lebih jelas daripada penjelasan itu. Maka dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil dia berhentikan kunyaannya. Tadi di antara jedah pertanyaan ini, dia mengunyah. Dia biasa makan seperti gak ada apa-apa. Maka dia berhenti kekunyahan yang ketiga, lalu dia mengatakan, Inna lillahi raji'un. Orang ini penasaran. Wahai Abdullah, jelaskan kepada saya, bagaimana kau tidak panik dengan kematian anakmu? Maka Abdullah mengatakan, duduklah. Dia masih bisa suruh duduk orang ini dengan tenang, lalu dia mengatakan, duduklah. Kami ini kaum yang beriman kepada Allah. Kami yakin ada Tuhan kami. Dan Allah sudah menentukan semua sesuai dengan takdirnya. Dan pasti keputusannya penuh dengan keadilan dan kebaikan. Maka ketahuilah, anak saya mati, memang sudah dasarnya ajalnya yang Allah tentukan. Baik ditusuk oleh orang itu, atau enggak ditusuk. Artinya, saya marah, enggak marah, pasti dia mati di saat itu. Kasus proses ditusuk itu hanya penyebab saja. Tapi dasarnya dia harus mati di waktu itu. Lalu untuk apa saya marah? Kalau saya marah berarti saya tolak keputusan Allah SWT. Toh dia pasti mati di waktu itu. Ditusuk atau tidak. Dan perlu kamu tahu, saya tetap mengunyah makanan ini karena Allah juga memerintahkan kepada saya untuk memakan dan menghabiskan makanan ini. Maka saya akan makan makanan ini bukan seperti yang kau gambarkan. Kalau saya buang makanan ini lalu saya panik, maka saya tidak terima takdir Allah dan juga ini akan mubadzir. Maka saya makan makanan ini, setelah selesai baru saya urus jenazah anak saya. Dengan sangat tenang dia menghadapi permasalahan yang sedang dia hadapi. Semua itu muncul justru karena keyakinannya kepada Allah SWT. Itu yang dimaksud dalam poin-poin seperti ini. Kata beliau, kecintaan Allah, selanjutnya ya, masih di halaman 3. Kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya wajib ditetapkan atau keberadaannya. Dan wajib mengimaninya tanpa penyamaan. Tamthil. Ya. Juga pengingkaran atau ta'til. Penyelewengan atau tahrif. Dan tanpa ada pertanyaan bagaimana takyif. Ini kalau yang ada ikutin ceramah saya di YouTube tentang beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. 4 hal ini ditekankan sekali oleh ulama dalam mengimani dan menyifati Allah SWT dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Yang pertama, nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh ada tamthil, penyerupaan dengan makhluk. Dia tidak bisa kita menyamakan antara Allah SWT dengan makhluknya. Misal Allah mengatakan tajri bi ayunina, semua berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Gak bisa disamakan dengan mata manusia. Ya. Ayat tentang tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah punya tangan, tapi tidak boleh kita tamthil. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Karena Allah tentu jauh lebih sempurna. Allah menciptakan segala macam jenis tangan. Manusia berbeda mungkin sama jin, berbeda sama hewan-hewan. Maka sang pencipta jauh lebih sempurna. Salah satu hal yang harus ditekankan dalam sifat Allah, tidak boleh ada tamthil, menyerupakannya. Kemudian ta'til, menolak. Karena enggak masuk akalnya ditolak. Dialih-alihkan makna. Allah turun di sepertiga malam. Kayaknya bukan Allah yang turun tuh. Turun rahmatnya. Gimana caranya? Nabi SAW mengatakan Allah turun. Kalau tertinggal sepertiga malam di langit bumi. Bagaimana ya kita tidak tahu.
Tapi kita yakini Allah turun. Karena Allah bertanya setelah itu. Ada nggak orang yang meminta ampun maka saya ampun. Ada yang punya hajat saya penuhi. Ada yang minta tolong saya tolong. Berarti kan Allah turun ke bumi kemudian bertanya. Dengan kemahasempurnaannya. Maka kita tidak mentaktil, tidak menolak itu. Tidak ada juga tahrif, mengalihkan makna. Dan juga tidak boleh ada takif, menanyakan bagaimananya. Semua itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dia-nya besar Allah dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran dan As-Sunnah syarat menyebutkan siapa saja yang Allah cintai dari hamba-hambanya yang beriman dan menyebutkan pula apa saja yang Allah cintai dari perbuatan, perkataan dan akhlak mereka. Dalam Al-Quran disebutkan misal contoh Al-Baqarah 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Ini ada bahasa nanti sendiri bagaimana ciri orang bertobat, kisah-kisah nyata tentang berhubungan dengan masalah itu di pasal-pasalnya sendiri nanti insya Allah. Kemudian dan menyukai orang-orang yang suka mensucikan diri. Maksudnya orang yang bersih, suka dengan kerapian, kebersihan. Maka nanti ada salah satu pasal tadi yang sudah kita sebutkan adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang suka dengan bersih juga rapi. Ini contoh. Dalam Al-Quran juga disebutkan Al-Baqarah 195 tentang cinta Allah kepada jenis hamba ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Ya. Kalau orang cuma berbuat baik kapan ada kesempatan atau kapan dia mau, belum dikatakan muhsin. Muhsin itu gemar berbuat baik. Kalau tidak ada kesempatan di depan matanya, dia mengejar, mencari tahu. Belum orang minta, dia sudah memberi. Ya, itu sifat muhsin. Kemudian juga di ayat yang lain, Al-Imran 146, Allah sebutkan juga Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan sabar juga nanti akan ada bahasa sendiri. Berikut contoh-contohnya. Tapi definisinya adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kemudian surah Shaf ayat 4. Allah juga menyebutkan tentang Allah mencintai orang-orang yang pergi berperang di jalannya. Bersusun-susun atau berbaris-baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. N-nya besar katakan ti Allah. Dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Sedangkan dalam As-Sunnah diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maksudnya membuat Allah cinta dengan saya dan saya dapat balasan yang besar. Maka Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Begitu azan, tidak ada negosiasi lagi. Langsung berhentikan semua transaksi, berhentikan semua aktivitas, langsung sholat. Kecuali punya udzur syar'i. Di antaranya udzur syar'i misalnya orang yang menahan buang air besar, buang air kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian sholat sementara kalian menahan dua keburukan. Kalau kebelet, buat selesaikan baru sholat gitu kan. Atau udzur syar'inya misalnya tertidur. Atau dia lumpuh, tidak bisa sama sekali pergi sholat di masjid, dia cuma bisa sholat di tempat tidurnya dan seterusnya, ini masuk. Ya, mungkin dia harus menunda karena pengobatan atau karena operasi dan seterusnya. Ini semua masuk dalam udzur insya Allah. Kemudian juga dalam hadis yang lain Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh zat yang maha pengasih. Artinya kalau kita sering ucapkan, Allah akan cintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta, kebutuhan kita akan dipenuhi. Dua kalimat yang dicintai oleh zat yang maha pengasih. Keduanya itu ringan untuk diucapkan. Tetapi berat sekali dalam timbangan amal hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan aku mensucikanmu dengan memujimu ya Allah. Maha suci Allah dan maha agung.
Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, juga Tirmidzi. Juga Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat yang mulia, Ash'aj Ibnu Abdul Qais, ya, Asad Abdul Qais, dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat. Sungguh pada dirimu ada dua sifat yang Allah cinta sekali. Allah suka sifat itu. Yaitu al-hilmu wal-anat. Al-hilm wal-anat ini artinya kelembutan. Ya, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya, itu bisa dikatakan hilm. Orang yang halim artinya orang yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Tenang. Sehingga dia bisa menyalurkan ide-idenya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Tadi sudah kita kasih contoh kisah Abdullah di antaranya. Kemudian al-anat juga sama. Ya, ketenangan jiwa, ya, ketenangan pikiran. Ini dua-duanya mirip maknanya ya. Jadi sahabat ini bisa dikatakan Ash'aj ini radhiyallahu anhu tidak pernah marah orangnya. Selalu kalau ada apa-apa, seberat apapun masalah dihadapi dengan tenang. Dan Nabi SAW memuji itu kalau Allah menyukai sifatnya tadi. Kata penulis, kami mengatakan bahwa Allah itu mencintai fulan dan murka kepada fulan yang lain. Juga mencintai suatu perkataan dan perbuatan serta membenci perkataan dan perbuatan lainnya. Memang tidak akan ada pengertian cinta itu kecuali dengan cinta itu sendiri. Karena sungguhnya sesuatu itu apabila sudah sangat jelas, tidaklah perlu lagi untuk ditafsirkan oleh yang lainnya. Sebagaimana dikatakan menafsirkan air setelah menimbang dengan air. Dan tidak benar kalau dikatakan bahwa kecintaan Allah terhadap hambanya adalah karena Allah akan memberikan pahala kepadanya atau akan memberikan rahmat dan sebagainya, karena hal tersebut merupakan penyelewengan perkataan dari tempatnya yang benar. Tidak diperbolehkan menyerupakan cinta Allah dengan hambanya sebagaimana cinta hamba kepada sesama mereka. Karena cinta tersebut adalah sifat yang Allah miliki sesuai dengan kebesarannya dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Demikian juga dalam semua sifat-sifat Allah seperti ridha, murka, bersemayam atau istiwa, turun di sepertiga malam, mendatangkan dan datang, serta seluruh sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala. Demikian pula dengan dalam sifat-sifat zat seperti tangan, mata, betis, kaki. Kita beriman terhadapnya tanpa mengatakan bagaimana atau takyif, penyelewengan, tahrif dan penyerupaan atau tashbih, juga tanpa pengingkaran atau ta'til. Kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala sesuatu. Kita menetapkan bagi Allah SWT sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kemuhkaman kitabnya. Maksudnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau dalam hadis yang sahih dari lisan Rasulnya SAW. Kita memutus rasa tamak dari keinginan mengetahui bagaimana bentuknya. Serta kita juga mensucikan Rabb kita dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ada sebabnya ditulis ini ya. Saya tidak tahu teman-teman pernah bergelut atau tidak dalam beberapa kelompok yang menisbatkan diri pada Islam ya. Saya tidak usah menyebutkan nama-namanya, tapi saya pernah bertemu dengan orang, dia berzikir dengan Allah, tapi zikir bukan yang diajarkan Nabi SAW. Dia menyusun kata-kata sendiri. Tapi kata-kata ini menurut dia bahasa cintanya kepada Allah. Cuma kalau kalimat-kalimat ini kalau ditarik kepada makna manusia saja tidak layak, apalagi Allah SWT. Seperti mereka melantunkan syair dan saya dengarkan sendiri, apalagi mereka menggunakan alat-alat musik dalam melantunkan itu ya. Mereka mengatakan ya ayyuhas saqi saqi askina mudabal baqi. Mereka memanggil Allah, mengatakan, wahai penuang arak, Allah maksudnya, tuangkanlah arak tambahanmu, ya, agar kami tambah cinta kepadamu. Bahasa arak, menurut mereka, ya, itu adalah diarahkan kepada Allah SWT. Ini tidak benar maknanya, penyimpangan gitu kan. Dan kita tidak butuh hal seperti itu. Karena Nabi SAW tidak perlu memuji Allah SWT dengan bahasa-bahasa ini. Apalagi memang arak dasarnya hukumnya haram. Apalagi penuangnya seperti itu. Sebagaimana Imam Malik berkata berkenaan dengan masalah al-istiwa atau bersemayam di singgasana, bagaimana keadaannya atau al-kaif adalah tidak bisa dicerna oleh akal karena lemah. Dan istiwa itu tidak majhul atau maksudnya diketahui jelas. Dan iman terhadapnya adalah wajib.
sedangkan bertanya tentang bagaimana keadaannya adalah bid'ah. Sebagaimana pula dinyatakan atau dikatakan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, risalah itu adalah dari Allah, sedangkan Rasul hanyalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah menerima saja. Ya, maksudnya di sini Imam Malik pernah dalam majlisnya ditanya, Allah kan beristiwa di atas arsy-Nya, bersemayam. Bagaimana itu? Apakah dari bawah naik ke atas? Maka Imam Malik marah pada saat itu. Imam Malik mengatakan istiwa itu keadaannya atau tanyakan bagaimananya tidak bisa dicerna oleh akal. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk kalau sifat Allah. Jadi sama. Kalau cinta manusia kan bisa naik turun. Ya. Tidak bisa kita samakan dengan Allah SWT. Beda. Allah SWT punya cara sendiri, punya sifat sendiri dengan kemahasempurnaannya. Dan istiwa itu bersemayam tidak majhul kata Imam Malik. Maksudnya diketahui jelas. Intinya istiwa adalah berada di atas singgasananya. Dan iman terhadap Allah beristiwa itu adalah wajib. Sedangkan bertanya bagaimananya sehingga hanya membuat akal kita jadi bingung adalah perbuatan bid'ah. Bahkan Imam Malik mengatakan kepada orang yang bertanya itu, keluarkan orang yang dari majelis saya. Ya, karena dia bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Kata beliau, sungguh kecintaan Allah terhadap hambanya mempunyai banyak pengaruh. Di antaranya Allah akan senantiasa memudahkan berbagai sebab bagi hambanya dan meringankan setiap kesusahan. Serta memberikan taufik untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran sesuai dengan makna firman Allah dalam hadis Qudsi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah kita bisa merasakan cinta Allah dengan cara kita dapat taufik untuk mengerjakan ketaatan dan kita dapat taufik untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Itu sudah bentuk cintanya Allah. Kapan kita mau berbuat dosa tapi hati ini berat dan kita berbatalkan, maka itu bentuk cinta Allah SWT. Allah memang menginginkan itu. Begitu juga pada saat kita sholat, kita ibadah. Karena kita lakukan berarti bentuk cintanya Allah. Kalau Allah nggak mau, nggak akan terjadi. Sebagian ulama salaf mengatakan, siapapun hamba yang Allah mudahkan lisannya mengucapkan istighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Kalau Allah tidak mau, dia tidak akan bisa ucapkan itu. Tidak bisa dilakukan. Maka itu salah satu bentuk contoh bagaimana terasakan cinta Allah SWT kepada hambanya. Di antaranya juga bahwa Allah akan meletakkan kecintaan kekasihnya di dalam hati hamba-hambanya. Kalau Allah cinta kita, Allah akan buat orang-orang lain mencintai kita juga. Ya. Tentu di sini yang mencintai kita orang beriman. Kalau kita sudah berada di rel yang benar, kita sudah ibadah yang benar, lalu kemudian ada orang yang benci sama kita, berarti itu tanda-tandanya dia pasti lain jalurnya dengan kita. Jadi orang-orang munafik atau orang yang tidak benar. Disebutkan dalam firman Allah SWT kepada Musa alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah mata pengawasanku. Surah Thaha ayat 39. Juga Allah berfirman di dalam surah Maryam ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Maksudnya akan muncul cinta kepada hamba-hamba yang memang Allah suruh dia mencintainya. Maksudnya cinta dalam hati hamba-hambanya adalah Rasulullah SAW gambarkan. Tafsir kedua ayat tadi, Thaha 39 dan Maryam 96 dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha habba abdan da'a Jibril faqal. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, sudah berhasil dia meraih cinta Allah karena menjalankan perintah, meninggalkan larangan semampu dia, maka Allah panggil Jibril, faqal. Lalu Allah berfirman kepadanya, Inni uhibbu fulanan fa'ahibbu atau fahibbah. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, lalu disebutlah nama hamba itu. Lalu Allah titahkan kepada Jibril perintah khusus kepada pemimpin para malaikat, cintai dia. Qala fayuhibbu Jibril. Nabi SAW lalu bersabda, lalu Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama.
Kemudian ia menyeru di langit seraya berkata, Jibril menyeru di langit untuk semua para malaikat. Fayaqul, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, disebutlah nama hamba itu, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penghuni langit pun mencintainya. Bintang-bintang, malaikat, segala macam makhluk Allah yang kita tidak tahu, semuanya mencintai dia. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian Allah membuat hamba tersebut diterima oleh penduduk bumi. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Artinya Allah akan buat nanti hati orang-orang beriman akan tertarik untuk mendekat sama dia, mencintainya, punya loyalitas. Itu salah satu bukti cinta Allah kepada hamba tadi. Di antaranya pula bahwa Allah akan menerima amalan hambanya meskipun sedikit. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya meskipun banyak. Seperti perkataan ini. Dan jikalau seorang kekasih berbuat satu dosa, maka nampaklah semua kebaikannya dengan 1000 penolong. Sedangkan maksudnya ini adalah kalau orang betul-betul dicintai atau mencintai orang lain, maka kalau ada kesalahannya kita tutupin kesalahan itu dan kita dahulukan kelebihan dia. Allah SWT tidak samakan dengan makhluk, tapi Allah kalau cinta seorang hamba, maka kalaupun ada amalnya walaupun sedikit diterima, hadiahnya, ya kalau manusia itu hadiah, tapi kita makhluk kita memberikan ketaatan atau kita melakukan ketaatan. Sedikit pun Allah terima. Punya kesalahan Allah langsung maafkan. Adapun ciri dari hasilnya adalah diampuni segala dosa sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya aku mengasihi kata Allah dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buah lainnya adalah diselamatkannya kekasih dari siksa dan azab. Jadi mungkin kita akan diganggu orang, mungkin kita akan kehilangan harta, kehilangan apa saja, hal-hal yang tidak disenangi, maka Allah alihkan kita dari hal tersebut. Termasuk juga siksa akhirat tentunya, masalah neraka ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Wallahi la yulkillahu habibatahu finnar. Demi Allah, Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya, siapa yang telah dicintai dalam api neraka. Dan Allah tidak membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani atas anggapan mereka bahwa mereka adalah para kekasih Allah. Ini hadis sahih disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 4 halaman 177. Allah berfirman tentang Yahudi dan Nasrani juga wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani coba-coba mengaku bahwasanya mereka kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Maka Nabi SAW disuruh sampaikan oleh Allah, katakan, kalau begitu mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kalau memang kalian kekasih Allah, kenapa disiksa? Karena Nabi SAW pernah keluar satu malam dari satu acara, kemudian mau pulang, terdengar suara gemuruh yang sangat keras, membuat para sahabat pun kaget. Lalu Nabi SAW mengatakan itu suara Yahudi yang sedang disiksa di kubur-kubur mereka. Gitu kan. Kalau memang mereka betul-betul kekasih Allah, maka pasti Allah tidak akan menghukumnya. Allah tidak akan menyiksa seperti itu. Adapun kecintaan hamba terhadap Allah, maka hukumnya fardu ain atau kewajiban. Kita tidak punya pilihan untuk tidak mencintai Allah. Maksudnya mentaatinya dan meninggalkan larangannya. Dan ini fardu ain bagi semua makhluk. Karena kecintaan hamba terhadap Allah itu sendiri adalah hakikat tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan hai Muhammad, ini seperti subjudul sebenarnya tentang masalah wajibnya kita mencintai Allah setelah apa yang dipaparkan tadi di atas itu. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan,
perniagaan yang kamu khawatirkan, ya maksudnya kalau pergi berjihad, terus kemudian ditinggalkan bisnisnya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sudah terlanjur sukai, adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini kata beliau merupakan dalil yang paling kuat atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan mendahulukan kecintaan tersebut terhadap segala kecintaan. Jadi asal kecintaan adalah cinta kepada Allah SWT dan sesuatu yang selain Allah adalah wajib dicintai demi Allah. Jika hal itu merupakan dicintai oleh Allah. Karena itulah tali keimanan yang sangat tua adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan barang siapa yang mencintai, membenci, memberi dan menghalangi karena Allah, sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Ini semua tentu dalam disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Riwayat At-Tabarani ada footnote nomor 13 dan 14. Hadis riwayat Tabarani dan juga hadis riwayat Abu Daud. Yang satunya Hasan tentang masalah bagaimana seseorang itu dia mendahulukan Allah dan Rasulnya dari yang lainnya atau dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan yang kedua hadis yang sahih riwayat Abu Daud di mana barang siapa yang mencintai, membenci, memberi dan menghalangi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Jadi semua apa yang dia kerjakan, kalau kita bersedekah, kita memang bersedekah ini karena Allah yang perintahkan. Kalau kita tidak memberi seorang pemabuk karena Allah membenci para pemabuk itu misalnya, seperti itulah. Kita menghalangi, ya, di sini kita menghalangi tidak memberi karena Allah, maka sungguh di sini dia sudah menyempurnakan imannya. Lalu penulis mengangkat dalil yang lain tentang fardu ainnya seorang hamba mencintai Allah ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati hai Muhammad satu kaum yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau kerabat atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari sisinya. Dia Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah sungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Ini ayat sebenarnya kalau tidak salah turun kepada Abdullah. Abdullah bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Ayahnya dia munafik, sementara dia sendiri orang beriman. Pada saat disebarkan isu, waktu bertengkar dua budak, satu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah, satu budaknya orang Ansar pada saat mengambil air, mereka saling lempar air, akhirnya ribut nih. Lalu orang yang dari Muhajir ini, budaknya Umar mengatakan, wahai para Muhajirin, berkumpullah mereka. Lalu henuskan pedang. Budak dari Ansar mengatakan, wahai orang Ansar, berkumpullah orang Ansar. Lalu mereka hampir berperang satu sama yang lain. Dan ini baru pulang dari peperangan. Kalau tidak salah pulang dari perang Bani Mustalik pada saat itu. Maka ada sahabat yang melihat ini bahaya nih. Akan terjadi pertempuran darah antara kaum mukminin. Datang ke kemah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah lihatlah apa yang terjadi. Nabi SAW keluar lalu menemui mereka lalu marah. Sambil beliau mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah, panggilan jahiliyah seperti ini. Sementara aku ada di tengah-tengah kalian, masih memanggil-manggil untuk saling fanatik gitu kan. Ringkas cerita, setelah itu si Ubaidillah bin Abi Salul kepala munafik ikut dalam peperangan itu. Tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk mencari harta rampasan perang atau untuk mencari celah kesalahan Nabi SAW. Dan ditemukan itu.
Pada saat dia dengar itu, rupanya dia pergi bilang sama orang-orang munafik bersama dia di kemahnya. Lihat, kalian sudah memberikan apa yang kalian lakukan kepada orang-orang Mekah itu. Kalian berikan rumah kalian, kalian berikan harta kalian, kalian nikahkan dengan kerabat kalian. Lihatlah apa yang terjadi. Mereka sudah berani mau memerangi kita. Sebenarnya yang dia maksud tadi, budak Ansar itu harusnya membunuh budak Muhajir itu. Kok berani-beraninya pendatang di Madinah lalu kemudian mau marahin kita, mau berkelahi gitu-gitu. Dia cuma mau memicu pertengkaran sebenarnya. Maka dia mengatakan inilah seperti keadaan atau pepatah yang mengatakan gemukkan anjingmu maka dia akan memakanmu. Kalimat ini lalu ditambahlah sama Ubaidillah. Sesungguhnya nanti kalau tiba di Madinah kita ini orang-orang kuat Ansar akan mengusir orang-orang Mekah itu. Puncaknya ya, pemimpin Muhajirin adalah Nabi SAW. Mengusir Nabi maksudnya dari Madinah. Tapi dia pakai bahasa-bahasa seperti ini. Sampai berita ini ke Nabi SAW. Rupanya sudah mulai panas di lingkungan orang-orang beriman dengan kelompok munafik ini. Orang-orang munafik terpengaruh dengan Ubaidillah lalu kemudian mau ribut. Nanti insya Allah kalimat ini akan kita lebih jelaskan di tablik akbar sahabat. Tentang salah satu sahabat yang memang mendengarkan perkataan itu dan akhirnya Allah membenarkan ya pembukaan kedoknya Ubaidillah ini. Ini kayak cerita Nabi SAW dengar itu. Kemudian Nabi mulai menggerakkan pasukan. Supaya tidak terjadi fitnah, jalan saja. Kita harus jalan nih. Tengah malam, orang-orang pada bingung. Kok Nabi SAW jalan malam-malam biasanya nggak begini. Biasanya malam istirahat, kok sekarang disuruh jalan. Jalan, tak boleh berhenti. Selama 2 hari atau 3 hari. Non-stop. Berhenti sebentar sholat, jalan lagi. Tidur pun tidur di atas tunggangan gitu kan. Maka sempat datanglah seseorang kepada Nabi SAW sahabat. Tepatnya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ada apa? Anda jalan tidak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, kau tidak tahu apa yang diucapkan oleh temanmu? Ubaidillah. Kata dia, apa yang diucapkan ya Rasulullah? Dia mengatakan bahwasanya kalau tiba di Madinah, dia orang-orang Madinah dan teman-temannya mau mengusir kami para muhajirin. Dan dia merasa dirinya mulia sementara kita ini adalah terhina. Maka Usaid marah. Usaid ini kebetulan dudukannya sama dengan Ubaidillah di suku Khazraj. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda lebih mulia daripada dia. Perintahkan kami akan penggal kepalanya. Kalimat kami akan penggal kepalanya tersebar berita itu di tengah-tengah pasukan. Kalau tinggal tunggu instruksi Nabi, Ubaidillah dipenggal kepalanya. Para munafik membuat kekacauan di tengah-tengah pasukan. Kebetulan dalam pasukan ada anaknya Ubaidillah bernama Abdullah. Abdullah ini sahabat Nabi yang mulia, keimanan dalam hati masih muda umurnya. Belum 30 tahun pada saat itu. Maka dia dengar. Kalau Nabi SAW menginstruksikan ayahnya bisa dibunuh. Dia langsung mendekati mengatakan, ya Rasulullah, jangan Anda perintahkan orang lain. Tapi karena dia sudah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka saya yang memenggal lehernya ya Rasulullah. Perintahkan saya. Anaknya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak perlu hai Abdullah. Jangan nanti orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Gitu kan. Nabi tidak mau, suruh jalan. Abdullah ini saking penasarannya, dia tidak mau orang lain yang bunuh ayahnya. Karena ulama sejarah mengatakan ada 2 sebab. Yang pertama sebab, kalau dia biarkan orang lain membunuh, dia bisa jengkel. Gitu kan? Nanti akhirnya dia jengkel sama orang itu bisa berantem. Yang kedua, memang dia mau tunjukkan tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia lebih cinta Allah dan Rasul daripada keluarganya. Daripada bapaknya sendiri pun. Dan Abdullah ini terkenal sangat bakti sama ayahnya Ubaidillah ini. Walaupun ayahnya munafik. Satu Madinah atau orang munafik. Dan surah Al-Munafikun turun justru banyak kepada orang ini. Begitu juga dengan surah At-Taubah beberapa ayatnya. Ringkas cerita, waktu sudah tiba di pintu gerbang Madinah, sebelum masuk, pasukan sempat berhenti sebentar. Abdullah ini takut nanti, begitu masuk Madinah, akhirnya ayahnya instruksikan perang, ribut nih umat Islam. Lalu dia maju ke depan, menuju dekat pintu gerbang, dia henuskan pedangnya di jalan. Biasanya orang zaman dulu, kalau pedangnya dihunuskan lalu ditaruh dekat jalan, berarti dia mau memerangi seseorang gitu. Setiap sahabat lewat heran, Abdullah ini mau perangi siapa? Gak ada musuh di sini. Tetap pasukan jalan terus sampai tiba giliran Nabi SAW. Dia lagi pegang pedang.
Lalu ditanyalah oleh beberapa sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, lihat Abdullah menghenuskan pedangnya. Ada orang yang dia tunggu. Kata Nabi, coba tanya, kenapa dia lakukan itu? Maka dia mengatakan, waktu ditanya Abdullah mengatakan, saya tidak akan turunkan pedangku ini sampai Rasulullah SAW yang perintahkan saya untuk menurunkannya. Saya tidak ingin ada yang membunuh ayah saya kecuali saya. Pas lewat ayahnya, Ubaidillah. Lalu dia letakkan pedang itu di leher ayahnya. Serius, dan Abdullah ini ahli pedang. Dia taruh di leher ayahnya, lalu dia mengatakan, demi Allah, jangan kau melangkah setapak hai ayahku sampai Rasulullah mengizinkan. Kalau kau melangkah, aku akan penggal lehermu. Diletakkan di lehernya. Kata Ubaidillah, mana baktimu selama ini? Kau kan bakti sekali. Mana baktimu selama ini? Apakah kau dahulukan orang itu daripada aku? Kata Abdullah, demi Allah, Allah dan Rasul lebih mulia daripada kau, hai ayah. Ini kalimat tadi, karena kalimat itu yang diucapkan oleh Ubaidillah ayahnya gitu. Maka pada saat Ubaidillah lihat serius, dia bergerak, pedang ini nggak digerakin, bisa terpotong lehernya. Dia nggak bergerak, dia tahu ayahnya, anaknya serius. Maka datanglah beberapa sahabat melapor kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, bilang sama Abdullah, maafkan ayahnya. Sudah nggak ada masalah. Maka setelah disampaikan baru Abdullah menurunkan pedangnya. Contoh saja, seingat saya, kasus itu yang menyebabkan ayat ini turun. Ya, saya ulangi ayatnya. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan atau menanamkan. Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya atau Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Selanjutnya kata beliau, maka seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya tidak diperbolehkan mencintai apa saja yang tidak dicintai oleh Allah, bagaimanapun bentuknya. Karena itu Allah mencelah beberapa kaum karena mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan Allah mengancam mereka dengan azabnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yaruna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul iqab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Seperti orang memberikan sesajen ke kuburan, ke patung dan seterusnya. Mereka betul-betul merasa yakin ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Mereka juga kalau ibadah, mau sholat iya. Mereka juga berdoa sama Allah. Tapi mereka menyamakan ini. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat nanti. Bahwa kekuatan adalah kepunyaan Allah semuanya. Dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya mereka akan menyesal. Allah SWT memberitahukan bahwa mereka akan menyesal terhadap penyamaan itu dalam kecintaan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 94-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin. Maka mereka para sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka. Nanti hari kiamat apapun yang disembah oleh manusia, misalnya disembah patung, disembah pohon, didatangkan hari kiamat. Lalu dilempar bersama-sama ke dalam api neraka. Maka mereka sesembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat, yang menyembahnya. Dan bala tentara iblis semuanya, tidak terkecuali dari jin dan manusia. Mereka berkata sedang mereka bertengkar dalam neraka. Demi Allah sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu wahai para sesembahan dengan Rabb semesta alam. Jadi akan menyesal nanti kalau mereka melakukan perbuatan itu. Mereka tidak menyamakan selain Allah dengan Rabb semesta alam di dalam penciptaan dan rububiyah Allah.
Tapi mereka menyamakan selain Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Itulah yang dinamakan persekutuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Ya, saya kemarin ketemu dengan seseorang, dia cerita, ada di antara kerabatnya, itu betul-betul cintanya pada kuburan, benda mati itu luar biasa. Sampai harus ke kuburan dan harus minta pada mereka. Padahal permintaan ini harusnya kepada Allah SWT. Bagaimana dia bisa memunculkan cintanya pada kuburan itu sehingga meyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat? Atau orang mencintai benda-benda yang dianggap keramat, ditaruh di sebuah tempat, dibungkus dengan rapi, dikasih menyan-menyan, minyak wangi, dibeli mahal, tidak boleh ada yang sentuh di ruangan khusus. Sementara dia tidak lakukan hal-hal yang serupa dengan Allah SWT. Dia tidak muliakan Allah sebagaimana ini. Ini semua akan terjadi penyesalan. Semua sesembahan mereka itu akan datangkan hari kiamat, dilempar ke neraka. Lalu mereka sendiri akan bicara nanti sama sesembahan itu. Sama patungnya, sama syaitan-syaitannya segala macam. Ini dulu sebabnya karena kami mencintai kalian melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga kami mendahulukan kalian. Jadi ini Allah sudah bongkar kepada kita sebenarnya. Dibocorkan kepada kita tentang keadaan mereka nanti yang penuh penyesalan pada hari kiamat. Termasuk masalahnya teman-teman kalau berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram ya. Jadi jangan karena antum terlalu cinta pada istri misal atau pada suami. Allah haramkan ya sudah tidak masalah. Yang penting pasangan saya senang. Nggak bisa. Haram-haram nggak bisa. Tidak ada toleransi. Ini bentuk cinta. Kalau kita dahulukan pasangan misalnya. Antum dengarin azan. Sudah jelas-jelas pergi sholat. Tidak ada uzur. Udah sholat di sini aja. Atau tidak usah sholat dulu. Nanti aja. Lalu dia dahulukan pasangannya, bagaimana cara? Allah panggil hayya 'alas shalah lalu kita dahulukan. Contoh saja gitu kan. Atau kita mau bersedekah bantu orang tua. Lalu istri atau suami mengatakan, sudah enggak usah. Orang tuanya enggak usah dikasih. Ini bakti pada orang tua, gimana caranya enggak usah. Ini perintah Allah SWT dalam Al-Quran misal contoh. Dan sekian banyak perintah-perintah yang berhubungan dengan masalah itu. Mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dalam permasalahan ibadah. Yang berupa kecintaan dan keagungan. Maksudnya orang-orang musyrik ini mungkin mereka tidak mengatakan, oh ada juga menciptakan langit selain Allah atau menurunkan hujan selain Allah. Tapi mereka masuk dalam ibadah seperti misalnya tadi bentuk kecintaan dan pengagungan itu. Kecintaan hamba kepada Allah memiliki sebab-sebab yang mewujudkannya dan menuntutnya. Ya. Mungkin ditutup dengan ini ya di bahasan pertama ini. Memiliki sebab-sebab kecintaan hamba kepada Allah memiliki sebab-sebab yang mewujudkan dan menuntutnya. Di antaranya pertama membaca Al-Quran dengan menghayati dan berusaha memahami makna-maknanya dan sesuatu yang dimaksudkannya. Ya, jadi ini kalau teman-teman masih ingat pernah ada bahasan saya masalah surga neraka, ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama tentang membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran sebelum tidur, Allah akan kasih dia 1 kintar. Dan 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba tadabburi 10 ayat Al-Quran setiap harinya dengan makna-maknanya, ini akan mengangkat kita ke bentuk cinta kepada Allah. Maksudnya akan muncul rasa cinta itu. Ayat demi ayat, 10 ayat per hari. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Setelah melaksanakan yang fardu. Karena hal itu akan menghantarkannya kepada atau menuju derajat kasih sayang setelah kecintaan. Jadi usahakan, paksakan teman-teman sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Ini semua dikerjakan sebagai tambahan. Selain puasa wajib, puasa-puasa sunnah. Selain daripada ibadah-ibadah yang wajib seperti haji misalnya dia umroh juga. Ya, ini semua akan menghantarkan kepada cinta Allah. Yang ketiga, senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala hal. Baik dengan lisan, hati, dengan amal dan keadaan. Maka hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil zikirnya. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah terhadap sesuatu yang dicintai olehmu. Ketika perang melawan hawa nafsu. Kita lagi pengen zina tapi Allah haramkan. Kita lagi pengen
riba tapi Allah haramkan. Dan berusaha menuju kepada sesuatu yang dicintainya meskipun berat atau susah meraihnya. Yang kelima, penelaan hati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menyaksikan dan mengetahui dan terus sibuk dalam taman-taman pengetahuan dan lapangan-lapangannya. Maksudnya sibuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keenam, menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah, baik yang batin maupun lahir, karena sungguhnya semua itu akan mengajak untuk mencintainya. Yang ketujuh, ini yang paling menakjubkan, yaitu tunduknya hati di hadapan Allah, dan tidak ada dalam pengungkapan tentang masalah ini kecuali nama-nama dan ungkapan-ungkapannya saja. Maksudnya sering menyebut Allah di sini. Yang kedelapan, berkhalwat dengannya. Khalwat artinya sendiri. Di mana seorang mukmin berusaha ada waktu dalam 24 jam itu di mana dia cuma berdua sama Tuhannya saja. Berkhalwat di waktu turunnya Allah SWT di tengah malam untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Quran dan berdiri tegak dengan hati dan beradab dengan adab ibadah penghambaan di hadapannya. Kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat. Ini pelan-pelan nanti akan muncul rasa cinta kita kepada Allah sehingga selalu mau punduk, patuh dan berkorban untuk Allah. Kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan benar keimanannya. Serta mengambil perkataan-perkataan mereka yang baik sebagaimana memilih buah-buah yang baik. Dan tidak berbicara kecuali apabila kamu melihat ada maslahat dalam berbicara dan kamu mengetahui bahwa dalam pembicaraan itu ada tambahan untuk kebaikanmu dan manfaat bagi selain kamu. Duduk sama orang-orang soleh. Yang ke-10, menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara hati dengan Allah. Maka dengan sebab-sebab yang 10 ini, maka orang-orang yang mencintai pasti akan sampai menuju derajat kecintaan dan masuk kepada kekasihnya. Dan semua itu akan didapatkan dengan dua perkara, persiapan rohani dalam urusan ini dan terbukanya basirah. Ya, yang dimaksud dengan basirah adalah mata hatinya mulai terbuka untuk itu. Allahu a'lam. Baik, ini saja bahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.